4 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Kali ini kita akan membahas istilah yang sudah tidak asing lagi, yaitu MBG atau makan bergizi gratis. Yang masalah atau problemnya adalah, apakah ini menjadi investasi bagi masa depan negara atau malah menjadi beban baru bagi keuangan negara sendiri? Nah, mari kita bahas satu persatu. Awalnya, Presiden kita Prabowo membuat terobosan baru, yaitu program makan gratis ini. Dilansir dari situs Portal Informasi Indonesia, Prabowo berharap makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan IQ serta minat belajar anak-anak di Indonesia. Selain itu, beliau juga berharap program ini dapat mengatasi masalah stunting atau kekurangan gizi anak-anak di Indonesia. Mengingat stunting yang terjadi pada anak di Indonesia masih terbilang cukup tinggi nih datanya, walaupun sudah mengalami penurunan. Beliau juga terinspirasi karena beliau waktu itu datang ke sekolah di Cina ya, yang sudah menjalankan program serupa. 它的价格，早餐炒饭的烤餐 ，It's a fried rice， 这边是小吃。谢谢，谢谢。Ya, memang sekilas rencana dan ide tersebut terlihat baik dan dapat membantu anak-anak Indonesia untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Tapi, apakah pelaksanaan yang dilakukan sudah sejalan dengan ide tersebut? Jawabannya hanya satu kata, yaitu tidak. Dilansir dari Kompas, Presiden kita menginginkan nilai satu porsi makanan adalah Rp15.000. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini itu adalah sebesar 71 triliun rupiah. Dan setelah dihitung, ternyata nilai untuk satu porsi untuk satu anak hanya didapatkan sebesar Rp10.000 saja. Rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Nah, yang artinya lebih rendah daripada nilai awal, walaupun memang masih diklaim masih memenuhi kebutuhan gizi standar. Nah, bahkan akhirnya diturunkan lagi tuh menjadi Rp8.000 untuk pendidikan anak usia dini sampai SD kelas 3. Ya tentunya menurut kami ya ini akan berdampak ke kualitas makanannya dong. Karena coba kita lihat, uang 8.000 itu di zaman sekarang dapat apa sih? Kalau sepengalaman anggota kita ya, di warung deket kampus kita dapat lauknya tuh jenisan tempe, itu aja harganya juga harganya udah 10.000, dan itu juga nggak memenuhi standar gizi yang masuk dalam konteks yang kita bahas di sini. Paling cuman dapat lauk sama nasi doang gitu. Nah, ini yang dikasih pemerintah cuman 8.000 per porsi atau 10.000 per porsi. Coba deh kita lihat menu gambar di bawah ini. Tiap sekolah, tiap daerah aja menunya aja beda-beda gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah biaya 8.000 atau 10.000 tersebut itu sudah mencakup biaya dapur umum, biaya distribusi? Karena nggak mungkin dong mereka yang masak, yang distribusi nggak dibayar gitu. Ya, setelah kita riset data-datanya, jawabannya yang kita dapat adalah belum. Lalu apa yang terjadi kalau biaya-biaya di atas itu belum termasuk? Nah, artinya ya biaya 8.000 maupun 10.000 tadi itu tuh masih biaya kotor, tidak termasuk biaya transportasi maupun biaya tenaga kerjanya. Maka andai kata dipotong untuk biaya-biaya yang sudah saya sebutkan tadi, dan kita asumsikan misalnya 30% dari biaya kotor, ya sisanya berarti 70% dong.
Nah, coba kita hitung 70% dari 8.000 maupun 10.000 itu berapa? Nah, nilai itu bisa dapat apa kalau dibelanjain? Harga kotornya aja masih sangat kurang untuk porsi satu orang untuk mencapai kebutuhan gizi yang seimbang. Yang perlu kita garis bawahi adalah ini program tuh sebenarnya belum siap gitu. Ini kan program yang sangat menghabiskan biaya, dimana dengan adanya untuk menjalankan satu program itu harus mengorbankan sektor-sektor lain dengan adanya efisiensi anggaran. Nah, menurut saya kalau untuk MBG ini sepertinya terlalu terburu-buru. Bahkan katanya juga presiden kita sampai merogoh kocek pribadinya untuk menambah dana untuk program ini. Ya, yang artinya birokrasi di negara kita itu masih sangat kurang dalam melakukan program ataupun proyek besar seperti ini. Belum lagi ternyata anggaran yang 71 triliun tadi itu cuma bisa buat 15-17 juta penerima doang. Butuh lebih banyak gitu, ditambah sebanyak 100 triliun rupiah. Untuk tahun 2025, karena kita sudah memiliki anggaran 71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan 25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta. Jadi kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh 100 triliun. Coba kita lihat data yang kita dapatkan pada layar kalian. Yap, yang pendidikan. Makanya nggak heran lagi kalau pendidikan di Indonesia itu terus-menerus tertinggal. Lalu apakah sektor pendidikan saja yang dipangkas? Ya tentu tidak. Kita bisa lihat gambar berikut. Lihat di situ, anggaran untuk departemen-departemen juga dipangkas hanya untuk memenuhi keberlangsungan program yang tidak tahu masa depannya bagaimana ini. Kita bisa lihat, berikut adalah daftar departemen yang terkena pemangkasan anggaran untuk program MBG ini. Lalu akibatnya apa? Ya banyak proyek-proyek dari departemen itu yang gak terselesaikan gitu. Gara-gara anggarannya ya dipangkas. Gara-gara anggarannya kena efisiensi. Nah, akibatnya ya timbul pertanyaan di benak kita nih. Apakah program ini benar-benar efektif kah? Nah, artinya kita butuh narasumber langsung yang merasakan program ini gitu. Nah, maka dari itu kita mengunjungi sekolah SMPN atau SMP Negeri 265 Jakarta yang berada di Tebet. Mulai dari awal program MBG ini berjalan, menurut saya efektif. Tapi pastinya dalam sebuah program itu pasti ada kekurangan dan kelebihan ya kan. Nah, di mana secara efektif, oke, efektif untuk kalangan atas atau kalangan bawah semua terbagi secara rata. Tapi secara tidak efektifan itu ada minusnya dalam program ini, yaitu ya seperti yang tadi Lai bilang, tidak merata programnya dalam sekolah-sekolah lain. Mungkin di sekolah kami sudah merata gitu Pak. Kan MBG ini merupakan janji politik daripada presiden terpilih dan kemudian dilaksanakan dengan baik dan menggunakan badan-badan seperti Badan Gizi untuk menyalurkannya dan memanfaatkan juga catering lokal mungkin untuk dimanfaatkan sebagai pembuat daripada makanan tersebut. Tapi menurut saya untuk efisiensinya atau efektivitasnya itu ada beberapa makanan, ada beberapa buah yang menurut saya gizinya kurang. Misalkan ada buah yang misalkan agak aneh, agak kecil, atau makanan yang sekiranya terlalu sedikit, seperti itu. Dan juga tidak konsisten tiap harinya. Misalkan di hari Senin gizinya sangat baik, di hari-hari berikutnya malah justru gizinya buruk, gitu. Atau berkurang setidaknya kualitasnya. Tanggapan saya mungkin bisa ditingkatkan lagi konsistensinya dan juga efisiensinya, seperti itu. Selain kita mendapatkan informasi dari narasumber kita, dari sekolah yang kita kunjungi, kita juga mendapat informasi maupun pendapat dari banyak netizen-netizen di Indonesia gitu.
Video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua nggak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gua tabok. Lalu solusinya gimana? Saya ada beberapa saran. Yang pertama, mungkin yang diprioritaskan adalah benar-benar siswa yang kekurangan gizinya. Bisa didata dulu dengan baik, mana siswa yang betul-betul butuh, mana yang betul-betul ya lauknya atau gizinya sudah tercukupi. Karena percuma ngasih makan orang kaya gizi, memberikan makanan bergizi kepada orang yang sudah makan bergizi, seperti itu. Dan yang kedua, lauknya itu lebih dikreasikan dan tidak membosankan gitu. Karena dengan dikreasikan, misalkan lauk atau sayurannya dikasih mayones dan sebagainya, itu bisa menambah daya tarik siswa kepada makanan tersebut secara otomatis. Itu saran dan kritik dari saya. Sebenarnya program MBG ini udah bagus banget Kak untuk anak-anak yang kurang gizi atau mungkin kayak kurang dana dari orang tuanya, memang susah kehidupannya juga Kak. Tapi menurut aku evaluasinya mungkin untuk anak-anak kekurangan bisa didata dulu seperti yang Rai bilang tadi. Nah menurut saya jadi lebih efisien gitu. Ya, lebih efisien dan targetnya. mungkin uangnya lebih bisa disimpan untuk menjalankan program beasiswa untuk anak-anak pelajar Indonesia gitu. Berarti MBG ini ada peningkatan lah gitu ya, maksudnya buat siswa lebih semangat buat sekolah gitu kan. Karena absen tuh suka banyak yang bolos kan. Nah semenjak ada ini gimana nih absen teman-teman kamu, apakah banyak yang bolos ataupun mereka tuh lebih semangat karena dapat makan gratis gitu kan? Iya biasanya kayak lebih semangat gitu Kak, kayak oh ini ada MBG. Iya ada makan gratis kan ya, biasanya kan yang gratis tuh cepet anak-anak. Mereka suka kayak ya udah gitu Kak. Oh berarti benar-benar bermanfaat lah, bagus saya buat para remaja di sini. Saya bilang, kau saya langsung selesai. Saya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kau satu anak dapat 50.000, kau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gua cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya? Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian urusan begitu. Kalau menurut kita ini evaluasi agak susah ya, karena baru berjalan berapa bulan. Dan kita juga kan tidak tahu sebenarnya jatah per porsi itu berapa, kita tidak tahu kan. Kita terima nih dalam bentuk komprengan, makanannya yang penting ada 4 sehat 5 sempurna. Menurut kita standar anak-anak lah gitu, nggak makan sampai sepuncung gimana gitu standarnya anak-anak. Kalau ya saya sih mengusulkan misalnya sebaiknya sih ini diserahkan ke kantin sekolah ya. Misalnya nggak usah ada tim yang sana, serahkan aja ke sekolah masing-masing yang mungkin pengelolaannya lebih mudah dan lebih mengenal nih anak-anak gitu kan. Anak-anak ini sukanya menu apa sih gitu, dan mungkin apa ya, kerjasama yang baik tidak juga mematikan kantin gitu kan. Jadi bisa saling apa ya istilahnya subsidi silang gitu. Jadi tapi ya maunya pemerintah biar kita nurut aja sebenarnya. Kalau yang penting dapat jatah gitu kan. Tapi belum bisa mengukur sebenarnya gimana nih, karena kan kita juga tidak tahu nih ya, seberapa sih porsinya gitu kan. Kalau misalnya makan jatah satu anak ini 50.000, harusnya dapat gaji gitu kan. Kalau solusi dari kita sih ada 2 tipe, yaitu ketika program ini tetap berlanjut atau program ini berhenti saja gitu. Nah kalau program ini tetap lanjut, ya kita setuju sama omongannya Pak Ahok soal yang ngasih dana buat ibunya, lalu nanti ibunya yang bikin makanan bergizinya buat anaknya, terus dibikin juga skala prioritasnya atau bisa kerjasama dengan ibu kantin biar sama-sama dapat keuntungan. Cuman kalau dari kita pribadi sih kita lebih mendukung statement Ahok yang bilang duitnya langsung dikasih ke ibunya aja gitu. Nah dari situ kan artinya kan ya nggak ada dong yang namanya biaya distribusi, biaya transportasi.
tinggal ibunya aja yang masak makanan bergizi buat anaknya. Nah terus, yang dibilang makan gratisnya mana? Ya pas sekolah, pas waktunya MBG, ya tinggal buka makanan yang dibawa dari rumah, dalam tanda kutip makanan yang hasil dari biaya MBG sendiri ya. Nah gurunya ngapain ya? Tinggal ngawasin aja. Udah dah tuh gak ada biaya-biaya lain. Biaya tenaga kerja gak ada. Biaya transportasi apaan? Transportasi uang. Orang tinggal paling, orang-orang sekarang zamannya apa sih? QRIS kan? GoPay kan? Nah ya artinya harga 8.000 tadi maupun 10.000 bukan lagi biaya kotor, tapi jadi biaya bersih. Ya walaupun yang kita tahu ya itu masih kurang juga sih buat satu porsi gitu. Lalu solusi yang kedua yaitu program ini berhenti. Nah mending uangnya itu dipakai buat pendidikan. Di sekolah nggak ada lagi tuh bayar ini itu. Pokoknya semuanya tuh harus gratis. Gratis yang saya maksud di sini adalah gratis yang benar-benar gratis, bukan gratis. Iya saya tahu sekolah negeri gratis, nggak ada SPP, bayar buku gratis. Tapi apakah itu benar-benar gratis penuhnya? Enggak, saya ngalamin sekolah di sekolah negeri. Tetap aja tuh masih ada uang fotokopian, uang mau ujian. Udah gitu fasilitas yang diberikan juga kurang mendukung. Ya iya sih saya tahu ada beberapa sekolah negeri yang fasilitasnya dan pendukung-pendukungnya tuh sudah baik gitu. Tapi kan ya masih banyak gitu yang belum mencapai itu gitu. Terus juga naikkanlah gaji-gaji guru, gaji buruh, gaji PNS. Banyakin aja terus tuh beasiswa, dana bantuan pendidikan. Dana BOS itu kemana? Selama saya sekolah, saya nggak pernah ngalamin. Bahkan bukan hanya saya, mungkin para audiens sekalian juga ya. Nggak ada tuh yang ngalamin namanya dana BOS. Kemana itu? Nah, udah gitu juga prioritaskan daerah-daerah yang masih kekurangan pendidikan. Nah pasti dengan solusi ini masyarakat Indonesia tuh bakal lebih mendukung gitu. Karena tujuannya itu mereka tahu untuk menyejahterakan pendidikannya dulu. Karena dengan pendidikannya sejahtera, orang-orang tuh menjadi berilmu gitu. Dengan orang-orang berilmu, ya orang-orang akan menciptakan penemuan-penemuan ataupun ya penelitian-penelitian sendiri gitu yang lebih terarah dan menjamin, dan tentunya akan mendukung negara ini menjadi yang lebih maju gitu. Lalu sarannya apa? Ya kalau pemerintah tetap kekeh program ini tetap jalan, ya jalanin aja gitu. Tapi diawasi sepenuhnya dan gak boleh ada yang main belakang kayak korupsi ataupun suap. Terus juga sekolahnya dipantau terus sama pemerintahnya biar program ini bisa berjalan lebih baik lagi. Terus ya pemerintah juga harus pikir dong gimana caranya biar program ini tuh gak membebankan anggaran pihak lain. Ya sebenarnya susah juga bagi kita untuk memberikan saran maupun solusinya. Karena ya kita cuma bisa bicara, keputusan dan eksekusi yang dilakukan nanti ya tetap pemerintah dong. Lalu apakah akan didengar semua yang kita omongin di dokumenter ini? Ya Anda bisa jawab dalam benak Anda masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah kalau program ini masih dilakukan dengan sistematika dan birokrasi pemerintah yang sama, ya jawabannya ya program ini cuma jadi beban buat keuangan negara aja. Karena tadi ya udah program ini nggak siap, malah mangkas iuran departemen lain. Memangkas iuran departemen yang seharusnya mereka udah tahu tujuannya mau ngapain, tapi dipangkas buat anggaran program yang nggak jelas arahnya kemana ini. Jadi ya kalau mau bikin program kayak gini, ya jangan sampai membebankan anggaran negara lah. Mana nyusahin rakyat yang ada.
Kagak anjir. Very good, very well. Si Fikri well.